Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Shiyam, yaitu kitab tentang puasa. Bab yang ke-36 yaitu bab istihbabu siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa shaumi yaumi Arafah wa Asyura wal Itsnain wal Khamis. Yaitu bab yang menjelaskan disunahkannya atau disunahkan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa pada hari Arafah, hari Asyura, dan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis ini dari Mu'adzah al-Adawiyah annaha sa'alat Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyamin. Qalat na'am. Faqultu laha min ayyi yawmin aw min ayyi ayyami syahri kana yasum. Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Dari Mu'adzah al-Adawiyah, beliau bertanya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bertanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berpuasa setiap bulannya 3 hari? Maka Aisyah mengatakan iya. Kemudian aku mengatakan, kata Mu'adzah, pada hari apakah dari bulan tersebut Nabi berpuasa? Maka Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak memperdulikan pada hari apa saja beliau berpuasa pada bulan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan berpuasa 3 hari setiap bulannya, di mana ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana yang disebutkan dalam bab sebelumnya, di mana Nabi SAW mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 kali lipat. Maka seorang ketika dia berpuasa selama 3 hari setiap bulannya, seolah-olah dia berpuasa sebulan penuh. Kalau itu setiap bulan berarti dia berpuasa sepanjang tahun. Kemudian di sini disebutkan atau ditanyakan kapan Nabi berpuasa, kapan harinya. Maksudnya di awal bulan kah, di pertengahan, atau di akhir, atau kapan? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya tersebut mengatakan Nabi tidak memperdulikan hari apa saja beliau berpuasa pada bulan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang berpuasa 3 hari tersebut pada hari apa saja. Maksudnya apakah itu di awal bulan atau di akhir ataupun di tengah. Walaupun dalam riwayat yang lain disebutkan yang paling utama adalah puasa di pertengahan bulan, yaitu Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah.
Tapi kalau seorang tidak mampu, maka boleh dia berpuasa pada awal bulan atau pertengahan ataupun akhir bulan. Maka insya Allah dia mendapatkan pahala. Seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Kalau itu dia lakukan setiap bulannya. Di mana Aisyah di sini mengatakan ketika Nabi ditanya kapan saja Nabi berpuasa, hari apa, maka Aisyah mengatakan tidak, Nabi tidak memperdulikan atau tidak menentukan hari apa saja beliau berpuasa di setiap bulannya. Kemudian hadis selanjutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu aw qala li rajulin wa huwa yasma' ya fulan asumta min surrati hadha asy-syahr qala la qala idzan aw idza aftarta fasum yaumaini. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada seseorang, Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, dan Imran mendengar perkataan tersebut, di mana Nabi SAW mengatakan, ya fulan, wahai fulan, apakah kamu puasa min surrati hadzal syahr? Surah ini diartikan adalah pertengahan. Apakah kamu puasa di pertengahan bulan ini? Maka laki-laki tadi atau sahabat tadi mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jika kamu berbuka nantinya, maka puasalah 2 hari. Hadis ini kalau kita perhatikan maksudnya belum jelas ya, tapi nanti akan disebutkan di bab setelahnya. Apa maksudnya? Jika kamu berbuka, berpuasalah 2 hari. Nanti akan disebutkan hadis di bab yang akan datang. Tapi di sini Imam Nawawi menjelaskan tentang makna surah. Yaitu apa makna surah hadza syahr? Apa artinya? Apakah kamu berpuasa asumta min surrati hadza syahr? Apakah kamu berpuasa di pertengahan? Surah di sini diartikan pertengahan. Sedangkan bab selanjutnya nanti akan disebutkan sarar atau sirar atau surar. Yang nanti Imam Nawawi menjelaskan pendapat para ulama tentang makna dari sarar atau surar tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut, sahabat tersebut berkata, "Kaifa tasum?" Laki-laki tadi, sahabat tadi bertanya kepada Nabi, "Bagaimana engkau berpuasa wahai Rasul?" Faghadiba Rasulullah SAW min qawlihi, maka Nabi SAW ketika itu marah mendengarkan perkataannya atau pertanyaannya. Falamma ra'a Umar anhu ghadabahu qala radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya na'udzu billahi min ghadabillah wa ghadabi rasulih. Faja'ala Umar yuraddidu hadzal kalam hatta sakana ghadabuhu. Yaitu Rasulullah SAW ketika ditanya, bagaimana engkau berpuasa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mendengarkan pertanyaan tersebut, ya marah. Kemudian ketika Umar melihat kemarahan Nabi, maka kemudian Umar mengatakan, kami ridho Allah sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai Nabi. Kami berlindung kepada Allah dari murka Allah dan murka Rasulnya. Kemudian Umar mengulangi perkataan tersebut sampai hilang kemarahan Nabi, sampai Nabi tenang dan
tidak marah lagi. Kemudian Umar mengatakan, atau Umar yang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa biman yasumu ad-dahra kulluh au kullah?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dia berpuasa terus-menerus, yaitu la shoma wala. Kemudian Nabi SAW mengatakan la shoma wala fatar, dia tidak berpuasa dan juga tidak berbuka. Atau dianggap tidak puasa dan tidak berbuka. Lam yasum wa lam yuftir. Qala kaifa man yasum yaumaini wa yuftiru yauman? Bagaimana dengan orang yang dia berpuasa 2 hari, berbuka 1 hari? Nabi mengatakan, wa yutiqu dzalika ahad? Siapakah yang bisa melakukan itu? Kemudian Umar mengatakan, kaifa man yasumu yauman wa yuftiru yauman? Bagaimana dengan orang yang dia berpuasa sehari dan berbuka sehari? Nabi mengatakan, dzaka shamu Daud alaihi salam. Itulah puasanya Daud alaihi salam. Kemudian Umar mengatakan lagi, kaifa man yasumu yauman wa yuftiru yaumain? Bagaimana dengan orang yang dia berpuasa sehari, berbuka 2 hari? Qala wadittu anni tuwiktu dzalika. Dalam riwayat yang lain, laita annallaha qawwana lidzalika. Nabi mengatakan, yaitu aku ingin aku bisa melakukannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan laita annallaha qawwana bidzalika. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan itu, yaitu berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, salastun min kulli syahrin, yaitu 3 hari di setiap bulan. Wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan menuju Ramadan yang lain. Fahadha siyamud dahri kulli, itulah puasa sepanjang tahun. Siyamu yaumi Arafah, tasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Dan puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar Allah SWT menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya. Wa siyamu yaumi Asyura, tasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu. Dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah SWT bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka hadis ini dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi mendengar pertanyaan tersebut, marah. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kenapa Nabi SAW marah? Ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana engkau puasa? Nabi marah, disebutkan karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Karena Nabi kalau menyampaikan atau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan saya berpuasa begini-begini, dikhawatirkan itu akan diwajibkan. Atau orang yang mendengar itu menganggap itu wajib, sedangkan ya umat ini tidak mampu beramal seperti amalannya Nabi. Makanya kalau kita lihat bagaimana pertanyaan para sahabat dalam hadis-hadis, itu para sahabat enggak bertanya bagaimana puasa engkau wahai Rasul, tapi bagaimana aku berpuasa. Atau misalnya para sahabat bertanya, berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasul. Jadi meminta kepada Nabi SAW hal yang sesuai dengan dirinya. Tidak bertanya bagaimana tentang engkau wahai Rasul. Ini yang membuat Nabi SAW marah. Jadi Nabi SAW marah di sini bukan berarti pertanyaan itu adalah sebuah kemungkaran, tidak. Tapi maksudnya adalah, kata Imam Nawawi, dikhawatirkan ketika Nabi menjawab pertanyaan tersebut, dikhawatirkan akan diwajibkan. Atau minimal orang yang mendengar perkataan tersebut atau membaca hadis setelah para sahabat itu menyangka itulah kewajiban dan itu akan memberatkan.
Dan tentunya amalan Nabi itu tentunya amalan yang lebih banyak ya, amalan beliau daripada umatnya. Makanya kalau kita lihat para sahabat itu bertanya bagaimana ibadah Nabi, bertanya kepada istrinya, bukan kepada Nabi langsung. Bagaimana salat malamnya Nabi? Para sahabat bertanya kepada Aisyah, tidak bertanya langsung kepada Nabi. Maka Aisyah kemudian menceritakan. Maka ini ya, yang membuat Nabi ya sedikit marah ketika sahabat ini bertanya, bagaimana engkau puasa wahai Nabi? Dikhawatirkan apa? Kalau Nabi jelaskan nanti dia menyangka itulah kewajiban dan kemudian dia tidak mampu. Dan Nabi SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak ingin memberatkan umatnya, ia sayang kepada umatnya. Khawatir kalau seandainya ibadah yang dia lakukan nanti dicontoh pula oleh umatnya dan dia menganggap berat, itu akan justru mereka akan meninggalkan amalan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW juga wisal artinya menyambung puasa. Maka Nabi SAW wisal. Kemudian para sahabat yang mengetahui hal tersebut mau ikut juga. Maka Nabi SAW melarang. Aku tidak seperti kalian, kata Nabi SAW. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu mereka bertanya. Itu banyak pertanyaan mereka, yaitu tentang bagaimanakah saya untuk saya. Atau dia bertanya secara umum, yaitu amalan apa yang paling utama misalnya. Seperti pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Ayyul amalil afdal misalnya. Apakah amalan yang paling utama? Tapi tidak menanyakan bagaimana ibadah Nabi langsung kepada Nabi. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kemudian faedah dari hadis ini juga bisa kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau orang yang faqih, orang yang paham bagaimana menenangkan Nabi ketika Nabi SAW marah. Kemudian bagaimana beliau ketika dalam momen seperti itu Nabi marah, bagaimana bisa Nabi tenang? Maka beliau mengucapkan kalimat yang Nabi SAW akhirnya tenang. Artinya beliau hilang marahnya. Ketika Umar mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, kami ridho Allah sebagai Rabb kami. Artinya kami ridho terhadap apa yang sudah diwajibkan. Kami ridho kepada Islam sebagai agama, apa yang sudah disyariatkan dari Islam kami ridho. Cukup. Dan juga Muhammad sebagai nabi. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ya puasa yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW adalah puasa Daud, yaitu berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Kemudian Nabi SAW memberikan keringan, yaitu hendaknya berpuasa 3 hari setiap bulannya. Inilah yang Nabi SAW anjurkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yang Nabi SAW mengatakan salah satu min kulli syahr Ramadan ila Ramadan fahadha siyamud dahri. Ya, seorang yang dia berpuasa 3 hari setiap bulannya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, maka itu adalah seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Ketika seorang berpuasa 3 hari setiap bulan saja, maka ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ya sangat menganjurkan kita untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan, untuk tidak kita lewati bulan dari bulan Hijriah kita kecuali kita berpuasa 3 hari di dalamnya. Terserah kapan saja, sebagaimana tadi hadis Aisyah, mau di awal bulan, di tengah atau di akhir, dan tidak mesti berurutan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian faedah dari hadis ini juga keutamaan puasa Arafah. Puasa hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Di mana Nabi SAW mengatakan, aku berharap puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Para ulama menjelaskan, dosa yang dihapuskan dengan puasa ini adalah yaitu dosa
kecil ya, menurut para ulama atau sebagian para ulama. Begitu juga keutamaan puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, di mana Nabi SAW mengatakan puasa Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka ini kita bisa lihat keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini dengan kita amalan yang sedikit tapi diberikan oleh Allah SWT pahala yang besar. Bagaimana seorang ketika dia berpuasa cuma 3 hari setiap bulan, tapi dia dianggap berpuasa sepanjang tahun. Ini karunia dari Allah SWT. Ini sebuah keutamaan. Bagaimana seorang berpuasa pada hari Arafah, diampuni dosanya yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagaimana seorang berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, diampuni dosanya setahun yang lalu. Maka ini adalah keutamaan yang Allah berikan, yang mestinya kita ketika kita membaca, mendengar hadis ini, kita ya berniat untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Mestinya kita berniat dan tentunya ya diamalkan. Karena ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini, di mana amalan kita sedikit tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Hanya ada pada umat Rasulullah SAW. Jika dibandingkan dengan umat terdahulu, bagaimana mereka, amalan mereka tidak dilipat gandakan. Sebagaimana Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan. Orang Yahudi, mereka adalah seperti orang yang bekerja dari pagi sampai zuhur, upahnya standar, dikasih 1 qiraat. Orang Nasrani, dia bekerja dari zuhur sampai asar, upahnya standar 1 qiraat. Tapi umat Rasulullah SAW, dia seperti bekerja antara asar ke maghrib, tapi pahalanya 2 kali lipat. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Amalannya sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka hendaknya kita tidak meninggalkan amalan-amalan yang mulia ini. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-37, Shaumu Surari Sya'ban atau Sarari atau Sirari. Boleh dibaca 3 bacaan, Sirar atau Surar atau Sarar. Di mana Sarar ini berbeda pendapat para ulama maknanya. Ada yang mengatakan Sarar atau Surar itu adalah jamak dari surah sebelumnya, hadis sebelumnya tadi, yang artinya adalah pertengahan. Tapi mayoritas ahli bahasa ulama mengatakan Sarar di sini artinya adalah akhir. Itu akhir bulan Sya'ban. Jadi makna dari bab ini, Shaumu Sarar atau Sirar Sya'ban, artinya puasa di akhir bulan Sya'ban. Sedangkan menurut ulama lain adalah pertengahan. Hadis dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu aw qala li akhar, asumta min surari Sya'ban? Qala la, qala fa idza aftarta fasum yaumain. Hadis ini sama dengan bab sebelumnya juga dari Imran Ibnu Husain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat yang lain atau kepadanya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu berpuasa min surari Sya'ban, dari akhir Sya'ban atau di pertengahan bulan Sya'ban? Maka sahabat tadi mengatakan tidak. Fa idza aftarta fasum yaumain. Jika kamu sudah berbuka maka puasalah 2 hari. Hadis selanjutnya menjelaskan, yang juga dari Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, hal sumta min surari hadha syahr syai'an? Qala la, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza aftarta min Ramadan fasum yaumaini makanahu. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat, apakah engkau berpuasa dari akhir atau pertengahan bulan ini? Maka sahabat tadi mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu sudah berbuka dari Ramadan, maksudnya sudah lewat bulan Ramadan, selesai Ramadan, maka berpuasalah 2 hari sebagai penggantinya. Maka apa maksud dari hadis ini?
Disebutkan bahwasanya hadis ini sebagaimana juga hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa sebulan penuh. Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidaklah aku melihat Nabi SAW banyak berpuasa dari bulan kecuali bulan Sya'ban, di mana Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di sini disebutkan wallahu alam, apa maksudnya ketika ditanya seorang sahabat, apakah engkau berpuasa di pertengahan bulan ini atau di akhir? Maka sahabat tadi mengatakan tidak. Kemudian Nabi mengatakan, jika kamu sudah lewat Ramadan, sudah berbuka dari Ramadan, artinya sudah selesai Ramadan, berpuasalah 2 hari sebagai penggantinya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan makna dari hadis ini adalah bahwasanya ada seorang yang bertanya ini, atau sahabat yang datang kepada Nabi ini adalah Nabi SAW mengetahui dia ini, sahabat ini memiliki kebiasaan untuk berpuasa di setiap bulan atau di akhir bulan. Maka kemudian di bulan Sya'ban dia tidak berpuasa karena khawatir, karena ada larangan dari Nabi SAW dalam hadis yang lain, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin au yaumain. Kata Nabi, janganlah kalian mendahului Ramadan itu dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka itu para ulama menjelaskan dilarang kita berpuasa mendahului Ramadan sehari atau 2 hari, kecuali jika seorang memiliki kebiasaan untuk berpuasa. Dia biasa puasa Senin dan Kamis misalnya, sedangkan Ramadan pada hari Selasa, berarti hari Senin dia biasa puasa, sedangkan itu adalah sehari sebelum Ramadan, maka boleh dia berpuasa karena itu kebiasaan dia. Atau dia biasa puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, dan ketepatan sehari sebelum puasa Ramadan itu adalah hari dia berpuasa, maka itu dibolehkan. Maka wallahu alam, ya, ini disebutkan maknanya oleh Imam Nawawi hadis ini adalah bahwasanya ada seorang yang dia sudah terbiasa berpuasa setiap bulannya atau di akhir bulan, tapi dia tidak berpuasa di bulan Sya'ban atau di akhir Sya'ban karena dia mendengar perkataan Nabi yang lain tadi, bahwasanya Nabi mengatakan jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka sahabat tadi meninggalkan puasa itu karena khawatir masuk dalam larangan Nabi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ini, bahwasanya itu boleh. Nabi mengatakan, idza aftarta min Ramadan fasum yaumaini makanahu. Maka kalau seandainya kamu sudah lewat Ramadan, maka ganti puasa kamu di bulan Sya'ban itu. Maksudnya apa? Juga menunjukkan bahwasanya seseorang kalau dia sudah memiliki kebiasaan beramal, maka kalau seandainya dia tidak melakukan, boleh dia ganti pada hari yang lain. Sebagaimana juga Nabi SAW sholat malam, misalnya suatu malam beliau capek atau ketiduran atau sakit dan sebagainya, maka beliau ganti di siang harinya. Maka ini juga ya, bolehnya seorang ketika dia sudah biasa melakukan suatu amalan, ini tujuannya adalah agar dia bisa menjaga amalannya. Karena Nabi SAW mengatakan, khairul a'mal atau ahabbul a'mal ilallah ma dawama sahibu wa in qalla, yaitu sebaik-baik amalan atau amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang seseorang senantiasa mengamalkannya, melazimkannya walaupun itu sedikit. Maka seorang kalau sudah terbiasa melakukan itu, kemudian dia ada uzur, maka boleh dia ganti pada waktu yang lain. Nah, wallahu a'lam, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi maksud dari hadis ini. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-38, bab fadlu shaumil muharram, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka di sini disebutkan dalam riwayat yang kedua, Nabi SAW ditanya, su'ila ayyu salati afdal ba'dal maktubah wa ayyu siyam afdal ba'da syahri Ramadan. Nabi ditanya, salat apakah yang paling utama setelah salat fardu, dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan. Maka Nabi SAW mengatakan, afdalus salat ba'da salatil maktubah as-salat fi jawfil lail. Wa afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di pertengahan malam atau salat malam. Dan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka dua hadis ini menunjukkan keutamaan puasa di bulan Muharram. Dan salah satunya adalah puasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, dan sebagian ulama mengatakan juga pada tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan hari Tasu'a. Kemudian faedah dari hadis ini juga keutamaan salat malam. Karena Nabi SAW ditanya, salat apakah yang paling utama setelah salat fardu? Maka salat fi jawfil lail, kata Nabi, salat di pertengahan malam atau di sepertiga malam yang akhir, atau salat malam. Ini menunjukkan salat malam adalah salat yang utama. Bahkan para ulama menjelaskan salat yang paling utama, salat sunnah yang paling utama adalah salat malam. Sebagian ulama mengatakan salat rawatib. Tapi zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya salat yang paling utama atau salat sunnah yang paling utama adalah salat malam. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-39, bab istihbabu shaumi sittati ayyamin min Syawal ittiba'an li Ramadan, yaitu disunnahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal untuk mengikuti puasa di bulan Ramadan. Hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dia berpuasa Ramadan kemudian dia mengikuti puasa Ramadannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah puasa setahun penuh. Maka ini ya keutamaan seorang yang dia berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikuti puasa Ramadan itu dengan puasa sunnah di bulan Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal, di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang yang dia berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Maka ini juga kita bisa lihat bagaimana Allah SWT memberikan pahala yang begitu besar kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, bagaimana kita melakukan amalan yang sedikit tapi Allah SWT melipat gandakan. Dan memang Rasulullah SAW mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwasanya kebaikan itu minimal dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 kali minimal. Maka ini keutamaan bagaimana kita diberikan oleh Allah SWT kewajiban syariat yang jika dibandingkan dengan umat terdahulu ya dianggap itu sedikit. Tapi pahala justru kita lebih banyak diberikan pahala ganjaran oleh Allah SWT dibanding umat yang terdahulu. Maka ini
Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW yaitu puasa 3 hari di setiap bulannya, kemudian puasa hari Asyura, puasa hari Arafah, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan bisa kita mengamalkan apa yang kita baca dan kita dengar. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.